Bagian pertama diambil dari Galatia pasal 2 ayat 20. Galatia pasal 2 ayat 20. Demikian sabda firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Satu bagian lagi dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 28 sampai pasal 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, tema kita pada hari Minggu ini adalah mengenal jati diri seorang Kristen. Mengenal jati diri seorang Kristen. Nah, mengapa perlu bagi setiap Kristen untuk mengenal jati dirinya? Karena ada banyak orang yang tidak benar-benar mengenal dirinya. Kemarin saya dengan sengaja menonton satu film lawas, film lama yang saya suka. Aktor salah satu yang kesukaan saya juga, namanya Jackie Chan. Ya, Jackie Chan. Judul filmnya Who Am I, yang diproduksi tahun 1998. Ya, karena dia lupa akan dirinya. Ya, karena satu kejadian, dia komando yang diutus, lalu ketua regunya berkhianat di Afrika Selatan, maka mereka semua nyaris mati. Ya, dan hampir semua mati kecuali Jackie Chan. Dia diselamatkan oleh suku pedalaman. Ya, tapi karena dia jatuh dari helikopter, helikopternya itu meledak, dia syukur nyangkut-nyangkut di pohon, kena ranting sampai jatuh di bawah, pingsan dia, lalu sakit, lalu amnesia. Ya. Lalu ditanya sama suku India, ngomong bahasa Afrika. Lalu dia ditanya nama, dia bisa dari gerak tubuh dia bisa tahu dia ditanya nama. Lalu dia lupa namanya. Dia bilang, "Who am I? Siapa aku?" Lalu dipikir orang Afrika itu namanya Who am I. Jadi singkat cerita dia selama film itu dipanggilnya Who am I. Ya, itu lalu dia bingung karena selama hidupnya, selama dia kehilangan ingatan itu, dia selalu dikejar-kejar oleh pasukan elit CIA dari Amerika. Ya, karena dia takut kejahatan jenderal ini yang ada bermain dengan sindikat penjualan senjata ilegal itu, takut ketahuan, dan akhirnya memang ketahuan walaupun dia tetap tidak tahu siapa dirinya. Ya. Maksud yang ingin saya sampaikan adalah seseorang yang tidak mengenal dirinya akan terus mencari tahu siapa sebenarnya dia. Ya, kita mungkin tidak se-ekstrem itu ya. Kalau kita ditanya, ya pasti kita tahu kan? Pasti kita tahu siapa nama kita, panggilan kita siapa gitu. Misalnya nama saya Glenn John Paul Henry La Vega Domingo Nascimento de Araujo Marpau, you can call me Glenn. Itu misalnya ya. Udah sebatas itu. Kita pikir itulah diri kita, itulah jati diri kita. Ya. Tetapi tidak sesederhana itu. Ada satu buku cerita
juga berjudul Nothing, ditulis oleh Nick Ink Pen. Ya, ini mungkin nama samaran, masa namanya Ink Pen, ya, tinta pena, ya. Mungkin karena dia menulis, dia pakai nama artisnya Ink Pen, gitu ya, tinta pena. Ya, dia menulis tentang sebuah boneka yang sudah lusuh dan terlupakan, disimpan di loteng, ya, karena barangnya tidak dipakai. Lalu di dalam buku itu diceritakan bagaimana dia juga karena sudah terlupakan, dia juga lupa akan dirinya sendiri. Lalu ada satu tukang angkat barang, dibilang ini boneka udah jelek, ini Nothing. Jadi dia pikir namanya Nothing. Maka si Nothing ini, ya, berpikir dirinya sudah dibuang, dicampakkan. Tapi kemudian ada seekor kucing kelabu yang membawa dia pulang. Maksudnya turun dari loteng itu. Lalu ketemu sama tuan yang lama, dan tuan yang lama masih mengingat karena itu boneka kesayangannya dulu waktu masih kecil. Ya. Lalu ternyata dia bukan Nothing atau bukan siapa-siapa, tetapi namanya adalah, ya, saya berikan sebut saja namanya PM, ya, bukan Pak Marpaung, ya, bukan PM Pak Marpaung, tapi Pusmeong. Ya. Lalu setelah ketemu sama pemilik boneka ini yang lama, maka dia disayang kembali karena ada ikatan emosional. Lalu kupingnya yang sudah hilang sebelah dibikin kuping yang baru karena boneka ini. Lalu ekornya juga dibikin ekor yang baru karena ini boneka udah rusak. Ya. Lalu kumisnya dicat baru karena kucing, ya. Lalu motif di tubuhnya digambar lagi sama yang punya. Dia dipulihkan seperti sedia kala. Nah, sebenarnya seperti itulah diri kita di hadapan Tuhan. Ya. Identitas diri atau jati diri seorang Kristen bukan sekadar apa yang tertulis di KTP. Ya, kalau di KTP ada nama, ya kan, tempat tanggal lahir, lalu ada pekerjaan, lalu ada alamat, dan yang penting lagi status. Ya. Apakah lajang kah? Ataukah sudah menikah? Atau janda muda? Atau mama muda? Atau apa misalnya, gitu ya. Kita berpikir bahwa jati diri atau identitas sebatas itu. Karena itu kayak misalnya di kelas-kelas bahasa Inggris, kalau perkenalan pasti nggak jauh-jauh dari itu. Nama, umur, ya kan, aslinya dari mana, selesai. Asalnya dari mana, udah selesai. Nggak ada lagi lebih dari itu. Tetapi sebenarnya jati diri seorang Kristen lebih daripada itu. Nah, kalau kita tambahkan, ceritakan kepada saya lebih lagi tentang diri Anda, maka mungkin kita akan menambahkan hal-hal yang menurut kita itu bagian dari jati diri kita. Misalnya, saya katakan, saya lulusan psikologi dari Harvard University, misalnya di Amerika, atau dari Oxford, dari Inggris, atau dari UI, misalnya dari Jakarta. Wah, kita sebutkan asalnya. Kenapa? Supaya tahu kita itu hebat. Ya, supaya orang semua tahu kita cenderung manusia seperti itu. Lalu ceritakan lagi tentang diri Anda. Saya juara Olimpiade Fisika, ya, sampai tingkat dunia saya juara, misalnya. Kita akan berikan hal-hal yang prestasi kita untuk apa? Untuk supaya orang lain melihat kita itu wow. Nah, itu kecenderungan manusia. Ya, jadi identitas diri bukan sekedar seberapa hebat prestasi Anda, bukan sekedar berapa tingginya jabatan Anda, bukan sekedar berasal dari mana, ya, etnis Anda itu apa, bukan sekedar itu. Ya, tidak cukup hanya itu. Kalau dibuka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya sempat melihatnya, jati diri itu disamakan dengan identitas. Ya, jati diri maknanya itu identitas. Tetapi bagi saya sebenarnya jati diri itu lebih daripada sekadar identitas. Ya, karena kalau identitas nanti kita pikirannya hanya yang data-data yang ada di KTP. Ya, jati diri itu lebih dalam lagi, lebih masuk kepada personalitas. Tapi bukan sekedar kepribadian. Maksudnya keutuhan seorang manusia. Itulah personalitas yang saya maksudkan.
Ya. Jadi bukan sekedar identitas, lebih dalam daripada itu. Karena kalau kita sebutkan istilah jati diri, maka kita bisa artikan jati diri itu asal katanya dari diri yang sejati, ya, kesejatian diri. Maka itu lebih dalam, lebih luas daripada sebuah identitas diri. Nah, kalau sudah masuk kepada kesejatian diri atau diri yang sejati, maka kita harus menarik jauh sampai kepada asal muasalnya. Dari mana diri kita? Bahkan dari mana umat manusia berasal. Maka kita harus kembali kepada grand design manusia. Siapakah yang menciptakan manusia itu? Ya, tentu kita harus kembali kepada Tuhan yang menciptakan manusia. Pada awalnya manusia itu adalah puncak daripada penciptaan yang dilakukan oleh Allah Tritunggal. Manusia sebenarnya kalau dibandingkan dengan alam semesta, ya, yang maha besar, Pemazmur mengatakan di Mazmur 8 ayat 4 itu disebutkan bahwa bagaimana Tuhan membuat cakrawala yang begitu luas, bintang-bintang yang bertaburan di angkasa. Maka di ayat berikutnya dikatakan, siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Siapakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau menciptakannya hampir sama seperti Allah. Maksudnya dalam hal punya rasa, punya kemampuan untuk menciptakan sesuatu, namun dengan kualitas yang berbeda. Ya. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan di dunia ini, ya, yang paling utama. Kenapa dikatakan yang paling utama? Karena semua alam semesta ini disediakan dulu, baru manusia diciptakan di hari yang terakhir. Bukankah malaikat lebih mulia? Tidak. Ya, malaikat memang di dalam hal-hal tertentu lebih hebat daripada manusia. Malaikat tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tetapi hanya manusia satu-satunya ciptaan yang ditebus oleh Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan ketika manusia jatuh di dalam dosa. Malaikat yang berbuat dosa tidak ditebus, dia auto setan, ya. Malaikat yang jatuh, the fallen angel, maka akan menjadi setan alias iblis, genderuwo, kuntilanak, tuyul, dan keluarga besarnya itu. Ya, jadi tidak ada penebusan bagi makhluk rohani, bagi makhluk yang bentuknya roh. Tetapi manusia di dalam segala keterbatasannya, di dalam tubuh yang fana, manusialah satu-satunya ciptaan yang begitu dikasihi oleh Allah, yang begitu dihargai oleh Allah. Loh, manusia itu hina. Yes, manusia memang hina. Ketika dia jatuh di dalam dosa, maka gambaran Allah, citra Allah di dalam diri manusia menjadi rusak total. Dalam arti tidak ada satu aspek pun di dalam diri manusia yang tidak terkontaminasi oleh dosa. Namun di dalam kehinaan manusia karena kejatuhannya di dalam dosa, manusia tetap dipandang berharga, tetap dipandang mulia oleh Allah. Karena tadi lagu pengantar firman bagus sekali ya lagunya. Ya. Tetapi ada satu lirik yang kemarin hari Jumat saya diskusi dengan Pak Lam yang pemilih lagu, beliau tanyakan lagu ini, maka saya koreksi. Tapi tadi udah dikoreksi, cuma nyanyinya nggak terkoreksi karena udah hafal semua, kan nyanyinya tutup mata karena sudah hafal teksnya. Ya, ada satu kalimat yang saya koreksi kemarin karena saya anggap lebay. Kata kalimatnya gini, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Ya, masa kita terlalu indah bagi Tuhan? Kita itu berharga, yes. Karena itu teksnya diganti, sungguh begitu indah. Memang kita indah bagi Tuhan, tapi tidak terlalu indah lah. Ya, siapa juga sih kita di hadapan Tuhan kalau kita terlalu indahnya? Tidak. Kalau kita ngomong kepada Tuhan, Tuhan terlalu indah bisa. Tapi kalau Tuhan melihat kita tidak terlalu indah. Ya, dibilang indah aja itu udah naik pangkat itu kita.
padahal kita itu hina. Maka Mazmur 8 itu menggambarkan dengan tepat sekali. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Itu paradoks ya. Kita hina tapi mulia di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan menebus dan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, jati diri ini berkaitan dengan nilai diri, berkaitan dengan gambar diri. Nah, persepsi atau pandangan kita terhadap diri kita itu akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita bertindak, bagaimana cara kita merencanakan hal-hal yang kita lakukan untuk masa depan kita. Tergantung titik tolaknya adalah persepsi akan nilai diri kita. Dan itu juga menentukan seberapa mampu kita menikmati kebahagiaan di dalam hidup ini. Ya, kalau kita mau mengenal diri, ada banyak cara. Ya, di dalam ilmu psikologi ada banyak metode, ada banyak tes yang bisa diberikan kepada siapapun juga termasuk kita di tempat ini untuk mengenal diri kita dengan lebih baik lagi. Ya, usaha untuk mengenal siapa diri kita pribadi itu sudah berlangsung beribu-ribu tahun. Ya, sudah mulai dari abad ke-5, abad ke-4 sebelum Masehi. Ya, seorang tabib terkenal dari Yunani bernama Hippocrates sudah membagi-bagi kepribadian manusia menjadi 4 golongan besar. Ada sanguinis yang periang, lalu ada koleris ya yang dominan, lalu ada phlegmatis yang cinta damai, yang santai dan kasih slow terus ya. Lalu ada melankolis yang begitu detil dan teliti. Nah, itu Hippocrates membaginya. Lalu dikembangkan terus ya. Ada seorang psikolog namanya William siapa ya berarti ya, saya lihat dulu catatannya. Nah, William Moulton Marston ya, susah benar namanya ya. Dia juga mengembangkan yang saya duga dia pasti ngambilnya dari Hippocrates, karena dia membagi manusia juga pakai istilah DISC, cuma bedanya aja bahasa Inggris. D-nya dominan, yaitu pasti koleris. Lalu ada I-nya itu influence, itu pasti sanguinis, ya cuma dia ganti-ganti namanya doang. Ya. Lalu S-nya steadiness, kemantapan, tenang. Nah, itu pasti phlegmatis. Ya. Lalu C-nya itu adalah conscientiousness, susah benar. Ketelitian, itu pasti melankolis, cuma diganti-ganti bahasanya. Nah, ini yang paling simple, DISC. Ini banyak digunakan di kantor-kantor, ya, karena pertanyaannya hanya 24 pertanyaan. Ada yang lebih komplikasi, yang lebih komplikatif, yang lebih rumit, tapi lebih detail adalah MBTI, tes MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, ya, yang membagi kepribadian atau personality manusia menjadi 4 yang utama, dibagi 2. Yang pertama, apakah dia extraversion atau introversion? Itu pribadi yang terbuka atau pribadi yang tertutup. Ya. Lalu dasar yang kedua dibagi menjadi orang yang intuition atau orang yang sensing. Maksudnya orang yang mengandalkan panca indera, lalu dia membaca data hanya terputar pada data, atau intuition. Intuition itu suka mencari apa yang ada di balik data itu. Kalau ada terjadi kejadian, kenapa bisa begitu? Apa yang ada di balik itu? Dia tertarik dengan hal-hal seperti itu. Intuition. Lalu yang dasar yang ketiga ada yang namanya feeling, lalu ada yang namanya thinking. Feeling itu orang yang lebih dominan mengambil keputusan, bersikap itu berdasarkan perasaan. Ya, suka ngomong saya rasa. Kalau orang yang suka ngomong kalimat saya rasa itu feeling. Lalu ada yang thinking, dia mengandalkan logika. Ya, maka kalau dia ngomong saya pikir bukan begitu. Kalau saya pikir suka dia ngomong, berarti dia orang yang thinking. Lalu dasar yang keempat itu ada yang namanya judging dan perceiving. Judging itu orang yang saklek, tegas.
Ya, nggak bisa nego-nego nih orang kayak gini. Ya, mantap kalau jadi jaksa penuntut umum. Ya, lalu ada yang perceiving, ini lebih fleksibel. Ya, lebih cincai-cincai. Ini orang pragmatis biasanya dekat kepada yang ini, perceiving. Lalu dikembangkan lagi oleh Myers-Briggs, ini mama dengan anak, psikolog dari Amerika yang mengembangkan ini sejak tahun 1940. Lalu dari 4 dasar itu dibagi-bagi, akhirnya menjadi 16. Dan itu termasuk yang paling populer di dunia. Ya. Ada yang lebih rumit lagi, ya, itu yang dipakai sama SKN ya. Pak Awan itu bosnya. Fitri, tes Fitri. Pertanyaannya banyak, kalau MBTI hanya 60. Kalau Fitri ratusan. Ya saya lupa 200 kah atau berapa. Saya lupa, saya udah dites juga. Lalu hasilnya tuh pun mungkin lebih dari 10 halaman gitu. Ya, jadi sangat mendetil. Nah, itu adalah upaya manusia untuk mengenali diri pribadi. Nah, itu benar nggak? Kan nggak ada di Alkitab, MBTI. Kan nggak ada di Alkitab, DISC, flegmatis, sanguin, nggak ada. Ya, tapi kita percaya bahwa segala kebenaran adalah kebenaran Allah. All truth is God's truth. Kalau dia memang benar, ya, segala kebenaran, kalau memang dia benar, itu kita percaya sebagai kebenaran Allah, sebagai wahyu umum yang diberikan Tuhan kepada umat manusia. Namun sedetil apapun yang namanya tes kepribadian, tetaplah tidak menggambarkan keseluruhan jati diri manusia. Ya. Tetap kita harus kembali kepada nilai diri yang Tuhan lihat. Ya. Jadi saya membuat kalimat di sini, bagaimana kita mengenali jati diri. Ya. Mengenali jati diri yang sejati adalah melihat diri sendiri sebagaimana Allah melihatnya. Ya. Mengenali jati diri adalah melihat diri kita sendiri sebagaimana Allah melihat kita, tidak lebih dan tidak kurang dari itu. Nah, bagaimana Allah melihat kita? Tentunya tadi saya sudah singgung bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Tuhan dibandingkan dengan alam semesta ini. Karena kita dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Seperti kita fotokopinya Tuhan atau KW-nya Tuhan. Ya, diberikan kemampuan mengelola, diberikan kemampuan berpikir, membangun dan terus berkembang. Terbukti dari teknologi yang terus begitu pesat, berkembang luar biasa. Ya, manusia punya kemampuan mencipta, hanya kualitasnya berbeda dengan Tuhan. Tuhan mencipta dari yang tidak ada, tidak pakai bahan, tapi bisa dia ciptakan. Ya, di dunia teologi disebut creatio ex nihilo. Tetapi kalau ilmuwan, kalau manusia menciptakan dari bahan yang sudah ada, ya, tidak ada tiba-tiba orang ada kue bolu, tidak bisa bikin kalau nggak ada tepungnya, kalau nggak ada airnya, telurnya, garamnya, vanili, segala macam, baking soda, ya. Kita menciptakan dari yang ada, ya, dari bahan-bahan yang ada lalu dibuat sesuatu yang mungkin sebelumnya tidak ada, tapi bahannya sudah ada. Ya, seperti itu bedanya. Lalu manusia jatuh dalam dosa. Ya, lalu manusia menjadi seteru Allah. Tetapi manusia tetap berharga di mata Tuhan. Ya. Jadi yang begitu indah itu, yang begitu mulia itu bukan manusianya, tetapi Allahnya. Ya. Jadi jangan kita salah paham ketika nyanyi lagu tadi ya. Saya khawatir penciptanya juga tidak benar-benar mendalami. Mungkin dia ingin menciptakan romantisme yang sedikit dilebay-lebaykan, karena orang Indonesia suka yang lebay-lebay ya. Ya, suka yang lebay. Jadi dibilang sungguh terlalu indah manusia bagi Tuhan. Tidak, ya. Bukan manusia yang terlalu indah. Bukan manusia yang begitu bagusnya sehingga Tuhan mengasihinya, tidak. Tetapi karena begitu besar kasih Allah, karena Allah begitu mengasihi dunia, karena Allah begitu mengasihi manusia, tidak peduli betapa
Tuhan mengasihi manusia. Jadi bukan karena manusianya, tapi karena Tuhannya. Tapi lagu tadi bagus di belakangnya. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Itu menggambarkan keadaan manusia. Ya, kalau bunga bunga matahari yang lagi mekar. Iya. Itu kalau lagi mekar, kalau terkulai itu begini, ya, udah layu. Ada peribahasa bilang bagaikan menegakkan benang yang basah. Benang kalau basah itu udah nggak bisa tegak. Orang benang kering aja nggak bisa tegak, kalau lagi benang basah. Itu ingin menggambarkan betapa manusia tanpa Allah itu kita memang gak ada harganya. Jadi kita mulia karena Allah yang memberikan kita harga, karena Allah yang menganggap kita berharga. Sebenarnya kita tidak lebih daripada setitik debu, ya, di dalam padang gurun Sahara kalau dibandingkan dengan universe, dengan alam semesta yang Tuhan ciptakan. Kita tidak lebih dari setetes air di 7 samudera raya yang ada di bumi ini. Ya, kecil sekali manusia, tetapi toh Allah mengindahkannya, toh Allah mengingat kita, dan bahkan kita dihargai, begitu besarnya dihargai dengan nyawa putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Luar biasa. Kalau kita menghayati kedalaman betapa Allah begitu mengasihi manusia, maka sudah sepatutnya kita melihat diri kita sebagai anak-anak Allah. Tadi di 1 Yohanes dikatakan betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah, ya. Jadi kita menjadi anak Allah bukan karena kita memang levelnya itu di atas, ya, bukan karena kita layak, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena status sosial kita, bukan karena jabatan kita, tetapi semata-mata karena betapa besarnya kasih Allah sehingga kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Tapi bukan anak kandung, ya, tetap anak angkat, ya. Jadi nggak usah sombong, ya, kalau kita merasa kami anak Allah, kami umat pilihan, iya, pilihan terakhir, ya. Anak Allah, iya, anak angkat, bukan anak kandung. Putra Allah tunggal hanya satu, namanya putra tunggal, pasti satu, Yesus Kristus. Lah kita anak angkat, anak adopsi, ya, tetapi kita tetap diberikan hak waris dari kerajaan Allah. Nah, apakah kita bisa mengenal jati diri kita dengan utuh? Bisa nggak kira-kira? Coba mahasiswa STT, mahasiswa STT Makedonia, tunjukkan wajahmu. Apakah kita bisa mengenal jati diri kita secara utuh? Apakah kita sudah mengenal diri kita? Ya, senyum, takut salah, ya, karena apapun dijawab kemungkinan salah. Karena jawabannya iya dan juga belum. Kok iya dan belum? Iya. Iya, karena kepenuhan pengertian kita akan jati diri kita yang sebenarnya baru bisa sepenuhnya kita pahami ketika kita nanti di kekekalan berjumpa muka dengan muka. Itu istilahnya, ya, nggak tahu nanti muka kita kayak mana di sana. Jangan-jangan cuma roh aja, cuman bahasa tulisannya bertemu muka dengan Yesus. Maka nanti kita akan diserupakan dengan Dia, ya, dengan tubuh kemuliaan, dengan yang diperbaharui, dan kita tidak akan bisa berdosa lagi nanti di sana. Dan kita akan menjadi makhluk mulia yang tidak dijangkiti oleh dosa. Jadi kita bisa mengenal diri kita, bisa, tapi tidak utuh. Nanti ketika di kekekalan, barulah seluruh kepenuhan pengertian kita akan diri sendiri, pengertian kita akan Yesus Kristus, pengertian kita akan Allah Bapa, Allah Roh Kudus, baru nanti penuhnya, genapnya, sempurnanya ketika kita sudah ada di surga. Sekarang yang bisa kita kenali adalah jati diri kita sejauh yang Tuhan singkapkan kepada kita. Jadi jawabannya, kita bisa nggak? Bisa, tapi belum. Ya, bisa tapi belum lengkap.
Jadi manusia lalu bukan hanya ditebus, setelah ditebus apa? Manusia diselamatkan dan diberi kuasa. Setelah menjadi anak-anak Allah, manusia diberikan kuasa. Ya, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Selesai. Bangga kita punya kuasa. Tidak. Ketika sesuatu diberikan oleh Tuhan, maka itu menuntut tanggung jawab. Ya, jadi kuasa, wewenang pasti mengandung kewajiban dan tanggung jawab yang menyertainya. Tidak bisa tidak. Ya. Karena itu ketika manusia menjadi anak-anak Allah, ketika kita menjadi umat tebusan Allah, maka kita dipanggil untuk menjadi saksinya. Dikatakan di Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan kamu akan menjadi saksiku. Ya, di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai Ngabang juga. Ya, sampai ke ujung bumi. Tidak mentok di Ngabang, karena Ngabang bukan ujung bumi. Ya, bumi tidak ada ujungnya. Karena itu maksudnya harus memberitakan Injil ke seluruh dunia, karena tidak ada ujungnya. Jadi mari kita melihat diri kita, jangan terjebak kepada dua ekstrim. Ya, seringkali orang melihat dirinya itu ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Apa maksudnya ekstrim? Ada orang yang merasa dirinya begitu rendah. Karena apa? Karena Pak, saya ini Pak dari keluarga miskin Pak. Ya, dari kampung, nggak masuk di peta. Di peta Kabupaten Landak aja nggak masuk, apalagi peta Kalimantan Barat. Ya, nggak ada yang kenal kampung saya. Maka itu kadang karena latar belakang kita merasa rendah, kita merasa tidak bernilai, tidak berharga. Saya Pak, jangankan lulus SMA Pak, SD aja nggak selesai. Ya, saya nggak bisa baca Pak. Kalau lihat duit sih tahu. Ya. Lalu merasa dia rendah, merasa tidak bernilai. Oh, teman-teman sih anak-anak pejabat, kalau saya anak supir. Ya. Saya pun mengalami itu Bapak Ibu. Dulu SMP, SMA, wah minder saya. Karena saya orang kampung. Walaupun di Jakarta ya, saya di Jakarta bukan orang perumahan, orang kampung. Ya, mainnya di sawah juga, mandinya di empang juga. Ya, tapi di Jakarta. Lalu minder, kenapa? Karena ayah saya sopir. Ya. Orang susah, teman-teman pergi les, saya nggak punya uang mau les. Jadi rasa minder. Dan itu mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi motivasi, mempengaruhi bagaimana saya hidup. Ya. Saya dulu paling minder pelajaran bahasa Inggris. Karena apa? Masuk SMP saya dari SD Impres, nggak ada bahasa Inggris. Teman-teman dari sekolah yang bagus, dari swasta belajar bahasa Inggris. Masuk SMP saya masih ngeblank. Ya, cuma bahasa Inggris tahunya yes, no, sama I love you. Cuma 3 kata aja. Ya. Lalu teman-teman udah pandai. Begitu pertama bahasa Inggris, masih ingat saya guru saya namanya Pak Lukas Rikin, udah tua, bahasa Belanda pun jago. Saya disuruh maju, mungkin dilihat, wah ini tinggi, mungkin Pak Agus pandai. Maju, beda kan he dengan she saya nggak tahu. Kelas 1 SMP, saya pikir habis he harus she, jadi saya tunjuk he, benar laki-laki. Sekali perempuan saya bilang he juga, ketawa satu kelas, diolok saya. Lalu saya langsung menghakimi diri, memang orang kampung nggak cocok belajar bahasa Inggris. Sampai lulus SMA saya nggak bisa bahasa Inggris. Lalu bertobat setelah di pelayanan. Ya, setelah di pelayanan terpaksa belajar, punya berkat lebih, saya pergi les. Udah punya anak saya, udah punya Clarissa, baru saya itu les bahasa Inggris. Teman saya anak SMP, anak SMA, manggil saya Om, katanya. Bodoh amat. Ya saya nggak malu, karena saya udah tahu, saya mau belajar. Saya nggak peduli lagi mau mereka bagaimana. Akhirnya pun saya menjadi lulusan yang terbaik. Ya. Karena mereka apa? Mereka belajar les dibayarin orang tua. Ya kan? Kalau nongkrong di kafe nggak masuk kelas. Kalau saya karena bayar sendiri dengan uang yang terbatas sekali dulu. Ya. Uang terbatas 31 km saya jalan, mau hujan, badai, petir, saya pergi basah kuyup dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya masuk, aduh bingung gurunya. Ya, kok cuaca kayak gini datang juga? Saya bilang, Pak saya bayar sendiri Pak. Saya bilang, beda kawan-kawan dibayar orang tua. Oh iya. Ya.
Sampai begitu. Ya, maka jangan hakimi diri kita karena latar belakang kita, karena tingkat pendidikan kita, karena ekonomi orang tua. Jadi jangan memandang diri rendah karena hal-hal itu. Mungkin kita tes IQ-nya tiarap, ya kalau jongkok masih mending. Tiarap masuk surga nggak ditanya tes IQ, nggak ada tes IQ masuk surga. Ya. Iman yang penting. Apakah kau hidup dalam iman? Tadi di Roma dikatakan, hidupku yang kuhidupi sekarang bukanlah aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, yang telah menyerahkan dirinya berkorban bagi aku. Itu. Jadi kita hidup dalam iman kepada Allah. Ya, jadi jangan takut kalau kita IQ-nya nggak tinggi. Jangan malu kalau kita latar belakang dari keluarga kismin. Ya, yang miskin nggak enak ya, bilangnya kismin. Ya. Tapi jangan terjebak kepada ekstrim satunya lagi. Karena latar belakang keluarga hebat, keluarga terpandang, pejabat, orang kaya, ya, dari sekolah terbaik, lulusan universitas terbaik, lulusan STT terhebat misalnya. Lalu kita merasa kita itu di awang-awang, ya. Mungkin kita dikaruniakan Tuhan wajah yang kurang jelek, ya kan? Lalu merasa, wah, cakepan gua daripada dia. Ya. Akhirnya apa? Melihat diri itu kelebihan dosisnya, ya. Kelebihan dosisnya. Akhirnya melihat orang memandang sebelah mata, menganggap remeh orang lain karena ekonominya lebih rendah, pendidikannya lebih rendah, ya. IQ-nya lebih rendah. Sekali lagi masuk surga nggak ditanya dulu tabunganmu di Bank Mandiri berapa, di BCA berapa, di BRI nggak ditanya, ya. Mau 1 triliun kek, mau IQ tiarap kek, kalau kita hidup di dalam iman kepada Tuhan, ya, maka itulah yang penting bagi Tuhan. Dan setidaknya ada 3 hal jati diri orang Kristen yang kita harus punya yang paling utama menurut saya. Dari hasil perenungan di kitab Roma tadi, di Roma 2 ayat 20 dan 1 Yohanes 2 ayat 8 sampai pasal 3 ayat 3. Yang pertama harus ada kasih, karena itu adalah atribut utama daripada Allah. Bahkan di 1 Yohanes, ya, Yohanes ini rasul kasih disebut, dia banyak membahas tentang kasih. Nah, karena itu disebut rasul kasih. Bahkan bukan hanya dibilang Allah itu punya sifat kasih, bahkan lebih dalam lagi dia katakan Allah adalah kasih. Waduh, itu luar biasa. Allah adalah kasih. Kalau yang lain paling bilang Allah itu punya sifat maha pengasih dan maha penyayang. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan yang rahmani dan rahimi, ya, maha pengasih, rahmani dan rahimi. Ya. Jadi bukan cuma sifat, bahkan dikatakan Allah itu adalah kasih. Karena itu harus menjadi trademark orang Kristen. Harus penuh dengan kasih, ya. Tidak mudah meledak misalnya. Walaupun kita mungkin temperamennya dominan atau koleris, ya, atau judging, maka dengan anugerah Roh Kudus yang mentransformasi hidup kita, kita akan menjadi orang koleris yang diperbaharui. Ya. Kalau saya pragmatis, slow, santai, ya. Kalau datang paling belakangan, kumpul tugas paling belakangan, ya. Terlambat paling hobi. Ya, itu saya dulu. Selalu terlambat 5 menit kalau ke sekolah. Yang penting jangan lewat batas 15 menit, tapi selalu lewat, bukan selalu. Sering kali lewat dari jam 7 pagi dulu ke SMA. Itu bawaan, ya. Tetapi karena Tuhan membaharui, berjuang melawan kelemahan itu. Setiap kita punya kelebihan, punya kekuatan. Jadi yang tadi dibilang sanguinis lah, koleris, flegmatis, melankolis, nggak ada yang hebat semua, nggak ada. Tanpa kemurahan Allah sia-sia. Ya. Tapi dengan kemurahan Allah, apapun temperamen kita, apapun personality kepribadian kita, ketika kita diubahkan oleh Tuhan, ya, maka orang sanguinis seperti Petrus yang tadinya sembarangan mencela-mencela, menyangkal guru dan Tuhannya, kurang ajar Petrus. Tapi ketika dia diubahkan oleh Roh Kudus, lihat, ya, orang sanguin itu berantakan, tapi Petrus luar biasa. Nggak sekolah, nelayan, dipakai Roh Kudus dengan dahsyat.
Lalu orang pragmatis kayak Abraham, dia kan cari aman, suka damai, cari aman, takut istrinya diambil orang, takut dia terancam gara-gara istrinya cantik. Dia bilang aja saya abangmu ya, nggak ngaku dia istrinya. Ya, kemungkinan dia pragmatis kalau dari gayanya yang cari aman. Tapi toh dipakai Tuhan loh. Jadi bapak orang percaya. Jadi apapun keberadaan kita, temperamen kita, bawaan kita, ketika kita membuka diri kepada Tuhan, ya ketika kita ditransformasi oleh Roh Kudus, bagaimanapun keadaan kita, tetap bisa dipakai oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan. Maka kata Tuhan, kalau memberitakan Injil jangan takut, Roh Kudus akan mengaruniakan apa yang harus engkau katakan, akan dikaruniakan kata-kata ke dalam mulutmu. Iya, saya udah pernah diinterogasi waktu di Aceh pelayanan ini, ditanya macam-macam. Takut nggak? Takut, cuman gayanya berani gitu kan, nggak nantang sih, kalem, biasa gitu. Lalu tanya macam-macam, diperiksa KTP, catat data semua, ditanya ada misi apa di sini. Lalu saat itu saya nggak persiapan sebelumnya, mana tahu tiba-tiba polisi datang tengah malam, satu mobil bawa senjata kan, diinterogasi ya, karena diduga ada terjadi pendangkalan akidah dan kristenisasi. Nah itu biasa di mana-mana. Orang Kristen kita hidup lurus pun pasti diganggu orang. Tetapi pada saat itu saya juga nggak ingat persis karena 6 kali saya didatangi, nggak ingat persis kata-kata saya apa. Dan istri saya juga menjawab interogasi itu di rumah, didatangin kan, dan selalu tengah malam datangnya. Tapi pada saat itu saya percaya Roh Kudus yang mengaruniakan kata-kata di dalam mulut dan bibir kami, sehingga kami menjawab ya. Dan akhirnya bingung juga, dia akhirnya pergi juga ya, nggak ada pasalnya yang untuk dijerat kepada kami sebagai pelayan Tuhan pada waktu itu. Nah jadi itu intinya. Nah, seberapapun keadaan kita sekarang, tapi bukan berarti kita jadi terjebak pada temperamen kita, pada latar belakang kita. Jadi jangan minder, ya. Tapi jangan juga overconfidence, jangan kepedean. Ya, jadi kita harus melihat diri kita itu pas. Saya ini manusia hina, tetapi makhluk mulia di mata Tuhan. Tapi jangan bilang saya terlalu indah ya. Kayak lagu tadi, agak gimana gitu saya merasa ya, lebay benar kita terlalu indah bagi Tuhan. Enggak ya. Nah mungkin nanti lain kali kalau nyanyi kita ingat kata-kata itu diedit sedikit. Bukannya tidak menghargai ciptaan orang lain, tidak. Tapi kita mengadjust, mencocokkan sedikit supaya tidak menyalahi ajaran yang kita yakini, supaya nggak offside kalau istilah bolanya ya. Jangan melebihi sesuatu yang seharusnya. Dan ketika kita sudah menilai diri kita, jati diri kita dengan benar bahwa saya makhluk hina tetapi mulia di mata Tuhan, maka kita perlu menjaga jati diri kita. Menjaga jati diri dengan apa? Dengan ya seperti yang disebutkan di dalam gerakan kebangunan GRI, ada komitmen personal, lalu ada komitmen komunal. Nah ini yang penting ya, komitmen komunal. Nah ini kita beribadah kepada Tuhan ini namanya komitmen komunal. Itu penting, karena itu di dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, di bagian lain dikatakan, latihlah dirimu beribadah, karena beribadah itu mengandung janji. Ya, itu perlu, karena di dalam komunal, di dalam kumpulan orang percaya, kita bisa saling menguatkan, kita saling mengingatkan, saling menegur. Termasuk kalau misalnya pendeta ajarannya udah mulai aneh-aneh, nah ada majelis yang mengingatkan, ada jemaat yang memperhatikan. Jadi lebih baik kalau kita di dalam komunal, di dalam satu komunitas orang percaya akan lebih kuat. Ya, jangan sendirian. Saya ibadahnya online aja terus, toh sama. Ya ada bedanya. Ketika kita bertemu itu ininya lebih dapat, feel-nya. Ya, istilahnya saudara-saudara muslim lebih afdol, ya, lebih mantap gitu kalau ketemu seperti ini daripada ibadah online. Jadi
Itu kita perlu menjaga nilai diri kita agar jangan melenceng, karena kita manusia cenderung untuk labil ya di dalam iman percaya kita. Karena itu kita butuh saudara-saudara seiman. Akhirnya mari kita mengenal jati diri kita sebagai orang yang hina tetapi mulia di mata Tuhan. Jangan lihat diri kita begitu rendahnya, karena Tuhan melihat kita berharga. Tapi jangan merasa kita terlalu mulia, terlalu indah sehingga Tuhan harus menyelamatkan kita. Tidak ya, jadi kita harus menilai diri kita dengan pas ya, sehingga kita melihat orang lain juga tidak terlalu minder, melihat orang lain tidak minder tetapi juga tidak merendahkan mereka. Jadi kita melihat semua orang sama di mata Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kita untuk dapat mengenali jati diri kita yang sesungguhnya. Kita berharga karena Tuhan yang membuat kita berharga. Amin. Mari kita berdoa.